ora ciloko no topola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Dari mana Mas Hafid, tinggal di Malang. mana? Malang, Jawa Timur. Oh, di Malang. Siap. Makasih Mas Hafid. Selanjutnya Mbak Nurjana, silakan Mbak Nurjana. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Nurjana dari Bandung. Siap, Waalaikumsalam. Selanjutnya ada 87 Ayuning Tias. Silakan Mbak Ayuning Tias. Perkenalan dan dinyalakan kamu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Ayuning Tias dari Kota Magelang. Dari Magelang ya. Maaf Mbak, dari Kota Magelang. Ya. Siap. Terus ada Mas Kristianto. Silakan Mas Kristianto. Dibuka dulu tuh Mas Kristianto. Mas, boleh Mas silakan perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Kristianto, lengkapnya biasa dipanggil Bagus. Iya. Saya di Magelang juga. Siap. Ya. Mas Kris. Ada Mas Kris, kemudian lagi ada Mas Eka ya ini, Eka Ari. Mas Eka datang lagi nih dari yang kemarin. Iya. Oh, yang kemarin. Oh iya. Ya, Eka Banten. Dan ada teman-teman. Iya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Ada teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, semoga sehat semuanya malam ini. Ada Smart People. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada Smart People yang kemarin ikutan. Ada Mbak Suci. Halo. Ada Mas Eka dan ada Mbak Nurmut ya. Untuk hari ini kita coba ke teman-teman yang baru bergabung ya. Aku kayak nggak enak ya ngobrol pakai masker. Aku nggak enak ngobrol pakai masker. Sebentar. Nggak bisa kayak kalian berdua, Om Sumar. Iya. Baru gabung tuh. Ada Mbak Diana 84. Mbak Diana boleh perkenalan diri dulu. Baru datang langsung ditodong. Iya. Silakan Mbak Diana perkenalan diri dulu. Halo. Dia kaget, Dit. Oh iya. Error. Sorry. Iya Mbak Diana, domisilinya di mana dan perkenalan. Silakan Mbak Diana. Halo, nama saya Diana. Tinggalnya di Cibubur. Salam kenal untuk semuanya ya. Sorry baru bergabung. Iya, baru mulai kok Mbak, aman. Oh, boleh. Indra. Iya, baru. Iya, Om Sumar. Lo inget nggak nih Mbak Diana nih yang menang voucher makan siang di Nasi Peda. Iya. Oh, iya. Belum diambil. Siap. Baru mau diambil udah ke PPKM. Kemarin lewat mau belok, takutnya tutup. Iya. PPKM ya. Semoga nanti bisa. PPKM. Iya. Amin. Oke, sedikit pembukaan dulu, Ki Adek. Silakan, apa kabar Ki Adek? Alhamdulillah baik. Boleh pembukaan sedikit. Sehat. Semoga Smart People yang lain juga sehat-sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Om Sumar, silakan Om Sumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang banget bisa ketemu langsung sama teman-teman Smart People. Gue excited sih, sama seperti hari pertama, apalagi sekarang ada teman-teman di hari pertama juga gabung. Insya Allah energinya baik, sama-sama mencari yang yang bagus lah ya. Semoga kita dapat sesuatu lah malam ini ya. Amin. Oke, kita mulai aja Om Sumar. Silakan Om Sumar. Oke. Mau siapa duluan nih? Sebenarnya random nih.
Gue mau jadi Random. yang gue tunjuk ini ya cerita maksudnya kenapa tertarik buat ikutan Zoom ini, terus Iya. kenapa mungkin ada yang ingin dibicarakan, ada mengenai masalah apa mungkin. Mungkin dari ini saya tertarik sama teman dari Malang nih, ada Mas Hafid. Kebetulan saya Siap. sempat lama di Malang, Mas. Mas Hafid Malangnya di mana? Saya di Pakis. Pakis. Berarti bukan Malang Kota ya? Iya. Iya. Oke. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya senang ikut Ojo Dumek karena sering menceritakan sejarah-sejarah. Apalagi kan sebagai anak muda saya ingin tahu sejarahnya, apalagi di di bumi Nusantara ini. Jadi banyak gambaran yang saya dapat dari Ojo Dumek. Mungkin yang saya tertarik itu pengen tanya tentang, kan sering sekali kayak adik sama Om Samar itu menceritakan tentang masa lalu. Nah, kadang saya juga ada rasa tertarik juga manfaat dan fungsi untuk mengetahui kehidupan kita di masa lampau itu apa, bisa memperbaiki di kehidupan sekarang. Nah, itu kan tidak semua orang bisa. Mungkin orang awam bisa diberi kisi-kisi atau apa biar mengetahui secara dalam, biar mereka bisa mengetahui jati dirinya untuk hidup di masa yang sekarang ini. Terima kasih. Siap, Mas Hafid. Silakan mungkin dari Om Semar dulu kali ya, Om Semar. Jadi pertanyaannya Mas Hafid pengen tahu gunanya apa mengetahui kehidupan masa lalu ya Mas Hafid? Iya, itu bisa mungkin kan kalau masa lalunya jelek, ke depannya kan kita nggak ingin berubah yang dulu yang jelek kita lakukan di kehidupan sekarang. Benar. Jadi sebenarnya sih kalau kegunaannya memang salah satunya itu ya. Jadi memang untuk mengambil yang baik dari yang masa lalu sehingga dijadikan, kalau yang buruk dibuang aja sebagai pelajaran dan mungkin meneruskan dari kehidupan sebelumnya yang belum terlaksana tuh apa gitu. Sebenarnya sih itu sih sebenarnya. Karena aku sama Ki Adek berpendapat sama bahwa sebenarnya kita ini bukan reinkarnasi, cuma kita tuh perjalanan panjang dari awal diciptakan sampai hari ini, perjalanan melalui beberapa kehidupan, itu kita punya tugas masing-masing yang mungkin kita selalu diturunkan dari misalnya kita di kehidupan pertama belum selesai tugasnya, diteruskan lagi kehidupan kedua, ketiga, keempat, sampai benar-benar tahu tujuannya apa. Dan kalau menurutku sih kenapa sekarang zaman COVID ini justru malah banyak spiritual orang-orang yang berspiritual tinggi keluar, karena memang sudah waktunya, Mas. Udah waktunya orang-orang buat tahu tujuan hidupnya biar segera memperbaiki apa yang harus diperbaiki lah gitu. Gitu sih kalau aku. Mungkin ada tambahan dari Ki Adek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hafid udah nanya hal kayak gini. Itu memang banyak yang nggak mengerti kenapa pentingnya kita memahami kehidupan di masa lampau. Karena di dalam kehidupan yang sekarang, jika kita salah jalan, menurut cerita moyang dari bangsa Jawi atau bangsa Jawa, jika kita memiliki kesalahan, maka kita akan balik ke cobaan kembali. Yaitu kita akan dilahirkan kembali, ruh kita akan masuk kembali, entah 100, 200 tahun kemudian, atau 300 tahun kemudian, untuk melengkapi atau meluruskan atau menyempurnakan perilaku-perilaku kita sebelumnya. Syukur-syukur kalau kita masuk ke dalam alam kemuliaan. Alam kemuliaan mungkin hanya milik para aulia, para nabi, para rasul. Yaitu matinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu berasal dari Allah, begitu meninggal kembali ke Allah. Tapi begitu kita
matinya kekecobaan karena kita terlalu banyak dosa sebagai manusia, sebagai anak Adam, maka kita akan dikembalikan lagi terus sampai akhir kiamat kelak. Nauzubillah min dzalik, jika kita masuk ke kajiman, kita akan kembali kepada apa yang kita cintai. Kalau kita bersekutu sama iblis, sama setan, pergi ke tempat-tempat yang nggak berguna dengan tujuan-tujuan yang aneh-aneh, itu kita akan, sebelum hari kiamat nanti, kita matinya itu, ruh kita akan nyangkut di alam sana, di alam-alam kekajiman. Itu Mas Hafid, semoga bisa sedikit menjawab pertanyaannya. Jadi kalau aku bilang sih itu bentuk kasih sayangnya Tuhan ya, kita selalu dibalikin terus gitu, dikasih kesempatan lagi, lagi. Jadi ya, kalau Nabi mungkin ya karena memang sudah menyelesaikan tugasnya, dia nggak akan balik-balik lagi. Kecuali Nabi Isa memang masih ada tugas lagi. Memang kalau kita tuh dari pertama muncul kita mungkin lupa, bahkan sekarang mungkin dari teman-teman juga nggak terlalu banyak yang tahu gitu. Iya. Dan ini diciptakan buat apa sih gitu? Kita kan umur sekarang pun kita belum tahu. Padahal itu harus tugas yang harus kita cari gitu. Betul. Karena kan pasti nggak percuma lah diciptain. Iya. Karena kan yang masuk neraka atau masuk surga bukan ruh kita, tapi jasad. Begitu kita masuk ke dalam neraka, nauzubillah min dzalik, itu jasad kita yang merasakan sakit, kulit-kulit dan badan kita yang dibakar. Begitu juga jika kita masuk surga, jasad kita lah yang akan dibangkitkan, dikumpulkan kembali, itu yang menikmati. Jadi gimana caranya umat manusia ini bisa menikmati hal-hal yang indah? Ya ruhnya itu dibalikin, biar benar dulu. Dibalikin lagi sampai akhir zaman kelak nanti, begitu kiamat atau kiam, saat masa kembalinya manusia ke titik awal. Gitu. Siap. Terima kasih Ki Adek. Kita boleh lanjut dulu ya. Kita lanjut ke teman-teman Smart People yang lain. Dan selamat datang buat Mas Nadif Fadli. Jadi Mas Nadif, kita udah ke Smart People yang pertama. Tadi ada Mas Hafid. Nanti boleh sambil menyimak dulu ya Mas Nadif. Wah, connecting ternyata. Oke, yang kedua silakan Ki Adek memilih. Yang kedua siapa nih? Ya, monggo Mbak Diana yang udah DM-an dari kemarin, karena waktu beliau tuh sangat sempit karena kan harus tidur cepat, anaknya kan mesti dikelonin biar cepet bobo. Wah, siap Mbak Diana. Silakan Mbak Diana. Dibuka dulu tuh, Diana. Mic-nya Mbak Diana dibuka, audionya Mbak. Sorry lupa. Ya. Bukan selama ini kan saya sudah banyak ngobrol sama Ki Ade ya dari DM. Ya, atas penerawangannya beliau kan mungkin ada sejarah dari kata nitis. Nah, saya itu masih penasaran di situ. Untuk nitis itu bebannya ke saya, apakah ada tanggung jawab yang saya harus lakukan atau hanya sekedar gimana gitu loh, atau jalani sehari-hari biasa atau gimana? Karena kok nitisnya saya lihat kan terlalu berat ya kalau saya lihat loh ya. Gimana pendapat untuk Ki Ade? Oke. Semar gimana? Siap. Silakan Ki Adek langsung. Ya, jadi memang yang namanya nitis itu adalah memang sudah hukum alam. Di saat DNA dari moyang kita itu turun ke anak cucu, karena badan kita ini kan mengandung unsur DNA. Ya, DNA inilah yang dibilang nitis itu. Apakah menjadi suatu beban berat untuk melaksanakan titisan atau DNA yang pernah membuat salah, atau DNA yang pernah melakukan dosa? Kalau menurut saya itu adalah bukan suatu beban, tapi menjadikan suatu anugerah, Mbak Dian. Karena saat kita
memikul beban sebagai khalifah di muka bumi, ya kita harus tetap ngikutin aturan alam. Kita harus paling enggak berbuat baik sesama manusia sebelum kita berbuat baik kepada Sang Pencipta. Sebetulnya itu bukan beban, menurut saya. Hanya gimana caranya kita bawa enjoy supaya apa yang kita kerjakan itu nggak berat. Itu aja sih Mbak Dian. Biar apa ya? Ibaratnya tidak mengecewakan beliau itu bagaimana yang harus saya lakukan ke depan gitu. Kalau untuk masalah nggak mengecewakan, gampang aja. Kirim doa. Manusia biasa. Iya, dan cukup banyak dengan salah, kirim gitu doa. loh. Kita kirim doa. Budaya kita kan selalu mengajari caranya untuk menghormati leluhur dengan cara kirim doa, dengan cara merawat pesareannya. Terus kita melakukan hal-hal yang baik, contohnya umpama ada rezeki kita melakukan haul, kalau nggak ada rezeki ya cukup dengan berdoa aja. Itu aja sih hal-hal yang simpel seperti itu aja. Boleh nambahin nggak nih buat Mbak Diana? Ya, silakan. Om Semar. Jadi sebenarnya kalau nitis itu emang ada tanggung jawabnya, Mbak. Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab untuk Mbak Diana untuk move on. Untuk menjadi lebih baik buat lingkungan di mana Mbak Diana berada gitu. Di diri Mbak Diana tuh udah tahu sebenarnya harus gimana. Jadi harus percaya sama diri sendiri dulu dan peka sama sekitar aja dulu. Jadi itu dulu yang penting sih. Yang penting itu dulu. Ntar itu kayak Ki Adek tahu kok ceritaku gimana lah. Aku sempat nggak percaya sebenarnya sama ramalan dia mengenai kehidupan gue sebelumnya ya. Cuman move on aja, jalanin aja hidupnya. Ntar kalau memang itu benar akan ditunjukkan kok. Jadi nggak usah dipaksa, nggak usah dibawa pikiran, nggak usah dibawa nggak pede. Maaf sih. Karena apa yang dikatakan Gade memang kayak bersangkutan dengan saya 2020 kemarin 1 tahun penuh memang banyak kejadian. Sampai alhamdulillah saya masih diberi sehat untuk sekarang ini. Gitu loh. Banyak dan sangat berat dari awal tahun sampai akhir tahun pun. Dan bersangkutan dengan apa yang dikatakan Gade melalui DM itu. Sangat berkaitan sekali. Jadi yang entah itu halu apa tidak, ya itu. Kita beranjak dulu, Om Semar, Mbak Diana, dan Ki Adek. Yeah. Dra hang nih, Dra. Sinyalnya mungkin. Nggak, cuman memang kalau Mbak Diana ini sih Mbak, kemarin kita sempat ngobrol juga tuh pas lagi sesi pertama kemarin, jadi memang jangan gimana ya Mbak, emang kalau kejadian kadang-kadang memang bikin kita afeksi, bikin kita mikir, justru malah menjadikan sesuatu itu menjadi lebih berat sih Mbak, kalau aku ya, kalau menurutku ya. Saya sih tahun ini berusaha untuk loss aja, seperti jalani hari-hari biasa aja sih. Iya, harus gitu kok Mbak, biar nggak stres Mbak. Iya. Jadi ya lebih tak anggap lebih ibadah aja deh gitu maksudnya. Bener. Emang kita buat ibadah, Mbak. Jadi tenang aja. Pasti gampang kok. Oke, Om Semar, Mbak Diana. Ya, makasih Om Semar. Dan Ki Adek. Ya. Iya, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya Om Semar silakan. Pilih yang ada anjing apa kucing tuh, Mbak Nurjana dari Bandung. Kucing apa anjing, Mbak? Kucing. Silakan Mbak Nur. Kucingnya. Mau yang ringan-ringan aja ya nanyanya. Boleh. Rogo Sukmo. Gak apa. Itu maksudnya kita bisa Rogo Sukmo tanpa tujuan nggak? Maksudnya tuh tiba-tiba gitu aja gitu. Kita nggak niat tapi tiba-tiba keluar gitu aja, itu
bisa enggak, dan kalau bisa itu faktornya apa gitu, kenapa? Terima kasih Mbak Nur. Silakan Ki Adek. Iya, tadi masalah Rogo Sukmo ya Mbak Nur. Kalau Rogo Sukmo itu memang satu, saya juga sebetulnya waktu belajar dulu juga nggak nggak ada niatan apa-apa, cuman disuruh kepingin nggak kata guru, ya pingin, terus saya lanjutkan. Yang jelas saat melakukan Rogo Sukmo itu yang pertama harus kita melakukan ritual yang panjang, ya puasa, ya puasanya juga bukan puasa biasa, tapi kayak puasa pati geni, puasa ngerowot segala macam. Nah, tujuannya adalah yang penting ada untuk hal-hal yang positif, untuk melihat real cerita masa lalu atau hal-hal yang menyangkut dengan sejarah, walau sejarah pribadi maupun sejarah dari bangsa ini. Gitu aja sih Mbak Nur kalau aku. Om Semar mungkin menambahkan. Kalau misalnya pertanyaannya Mbak Nurjana tadi, kalau misalnya bisa nggak Rogo Sukmo itu tahu-tahu terjadi ya gitu ya, tanpa nggak pakai puasa, tiba-tiba kejadian aja tahu-tahu gitu ya, bisa Mbak? Ada contohnya kok di teman-teman Mbak Suci, kan pernah ya Mbak ya, yang kemarin kita bahas ya Mbak. Jadi memang cuman bahayanya kalau misalnya Rogo Sukmo tanpa apa ya, tanpa landasan, tanpa dibersihkan dulu badannya, tanpa melakukan tirakat, bahayanya adalah ketika kita udah sampai di dunia itu, di frekuensi itu, banyak gangguannya Mbak. Jadi memang pernah ada kejadian ketika kita sudah sampai di situ, misalnya dimacam-macamin lah sama makhluk-makhluknya gitu loh, dibecandain, apa ditarik kemana, sehingga mungkin nggak bisa balik lagi, pas susah baliknya. Jadi memang resikonya banyak Mbak, kalau misalnya memang tanpa harus tirakat, itu resikonya besar sekali dan bisa berujung kematian ya Ki ya, kalau misalnya Ya, betul. kalau tidak ada landasannya. Cuman buat yang berbakat biasanya pernah sekali 2 kali gitu, pernah pasti. Oke Mbak Nur, semoga menjawab ya Mbak Nur. Cukup menjawab. Siap, kita lanjut lagi ya. Ya. Kita lanjut lagi. Ki Adek, silakan. Ki Adek. Iya, itu Mas Kris, monggo Mas Kris Tianto. Silakan Mas Kris, dinyalakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audionya. Waalaikumsalam Mas Kris. Saya mau nanya nih sedikit salam Ki Adek sama Om Semar. Ije. Ya. Nah, kan keadaan saya itu kan kadang-kadang susah sekali untuk konsentrasi dan fokus ya. Padahal dulu sangat gampang sekali dan sangat mudah gitu. Terus kadang-kadang sering sedih tanpa alasan, kecewa tanpa, terus kebingungan dan ketakutan yang nggak beralasan gitu loh. Itu karena apa ya? Terus kalau misalnya saya beberapa menit ini ngikutin apa? Apa ini namanya? Zoom ini? Iya. Di sini itu sakit. Kayak muter-muter gitu. Muter-muter gitu. Dekat nih ya, dek gitu ya. Sama di sini. Iya. Itu bagus Mas. Apa ya? Bagus. Iya. Terus kadang-kadang Om Semar. Om Semar, silakan. Masih mau nanya tuh kayak Mas Kris. Ya, iya masih. Terus gimana lagi Mas Kris? Kalau mau berbuat kebaikan itu terasa berat, sakit badan sakit. Tapi pada dasarnya saya orangnya diem ya. Tapi kalau mau diajak untuk
Misalnya mohon maaf nih untuk berbuat-buat yang diajak yang negatif itu Cepat. kayak pengen ke sana padahal nggak pernah mau itu loh. Itu ada perubahan seperti itu dalam diri saya gitu. Dari kapan, Mas? Mungkin Gitu. baru bulan ini atau minggu-minggu ini? Sudah agak lama sebenarnya, sudah agak lama. Nah, tapi saya tahan dan saya berusaha untuk ya sesuai dengan diri saya lah gitu. Oke. Ya udah gitu dulu. Nanti Siap. bisa dijelaskan dulu. Mas Kris. Om Semar, silakan. Dan Ki Adek. Ya. Kenapa Om? Mas Kristianto. Mas Kristianto yang dari Magelang ya Mas ya? Nah, kalau menurutku Mas, kalau yang mengenai kesedihan tidak beralasan itu kemungkinan ada ini Mas, ada hubungannya dengan kehidupan masa lalunya Mas. Jadi itu kayaknya eager dari jiwanya untuk mencari apa ya, jalan jawaban agar Mas tahu mengenai fungsinya lah gitu loh. Jadi biar Mas tahu mencari tahu mengenai cerita dulunya tuh gimana sih sebenarnya. Kalau aku lihat gitu. Kalau nanti biar Ki Adek lah yang melihat mungkin ya, ditolongin ya Ki ya. Mas Krisni ya. Terus kalau yang mata tengah itu emang mata batin Mas. Jadi ini emang letaknya di sini ada mata batin, mata ketiga kita yang memang yang terlatih untuk melihat yang tadinya tidak terlihat gitu. Jadi memang godaannya Mas selalu ini Mas pasti kalau aku antara nafsu cewek itu sih udah pasti sih. Itu udah hukum alamnya lah kalau misalnya orang-orang yang kayak gini ya. Atau cuma nggak tahu ini godaannya apa Mas, negatifnya apa, ada hubungan sama cewek nggak? Misalnya dulu saya pernah hidup di Jakarta gitu ya. Saat di sana itu kadang-kadang kalau teman-teman ngajak dugem gitu kan, iya pasti itu misalnya ayolah gitu, cuman sudah mau jalan tiba-tiba saya ingat loh ini kan bukan saya. Alhamdulillah saya nggak sampai ke sana, udah balik lagi gitu loh. Nah, mungkin kalau pas waktu itu saya masih bisa tahan apa itu nafsu atau apa itulah ya. Yang kadang-kadang nggak bisa nahan itu kadang sakitnya orang-orang yang ada di sekitar saya pun saya bisa merasakan sakitnya gitu loh. Wow. Itu biar kita nggak sampai terasa seperti itu gimana? Misalnya kalau pas misalnya ke tempat kayak gitu teman-teman terasa hawa panasnya orang-orang yang ada di sekitar situ itu terasa sangat banget gitu loh. Dan saya ikut merasakan sakitnya. Untuk mengunci biar nggak rasa sakit ada nggak caranya atau kiat-kiatnya, mohon maaf nih. Siap Mas Kris. Ki Adek boleh, Ki Adek mau dibaca dulu ya Ki? Iya. Mas Kris, yang saya lihat memang di belakang sampean ada energi gede yang mengganggu. Sampai-sampai energi besar itu kadang bisa mengalihkan atau membuka simpul sukma bagian kepala, bagian atas. Kan sukma manusia itu kan ada 3. Di kepala, di pusar-pusar, di pusar perut, di perut, sama di kaki. Ada 3. Nah, yang sukma di kepala sampean itu agak terganggu, sehingga suka kalau mikir keras sakit kepala, pusing. Mengingat sesuatu yang ke belakang terlalu jauh, sampean akan pusing juga. Itu memang dari energi besar yang ada di sampean. Nanti tolong carikan kotoran babi, nanti dibungkus rapih, kotoran babinya dibungkus rapih, tanam di depan rumah sampean.
dikubur setengah meter, ditutup untuk menghindari aura negatif itu yang pertama. Yang kedua, nanti sampean DM saya di Instagram, nanti tak kasih amalannya untuk sampean sendiri agar bisa membentengi dan biar energi sampean bisa lebih normal. Jadi sampean nggak tidak berpikir selalu mengikuti hal-hal yang negatif. Itu Mas Kris. Nanti jangan lupa add Instagram saya. Boleh nambahin nggak? Siap, Om Semar. Jadi sebenarnya kalau Mas Kristianto hampir mirip dengan saya waktu awal-awal, Mas. Jadi memang sangat menyakitkan, Mas, mendengarkan suara-suara hati banyak orang itu. Jujur itu memang pain in the ass ya, capek gitu ya. Capek. Dan memang kalau aku bisa sharingnya adalah kalau aku ketika aku lagi banyak info dari sekitar gitu, aku akan mencoba fokus sama satu hal yang aku lakuin. Misalnya ketika aku misalnya lagi melakukan sesuatu, aku fokus aja sama itu sambil aku rapal zikir. Kalau aku zikir nafas. Kalau aku zikir nafas, diatur dulu. Jadi karena memang saat itu bener-bener kalau aku ngerasainnya kayak mau hancur, Mas, kepala tuh kayak ini banyak banget gitu. Kanan ngomong apa, kiri ngerasain apa, depan ngomong apa, kayak semua tuh capek. Dan itu bikin energi capek gitu. Jadi kalau aku selalu fokus sama satu hal yang aku lakuin dan aku zikir. Zikirnya terserah bacaannya yang nyaman apa gitu. Nanti sambil dibantu sama Ki Adek nanti dikasih bacaan-bacaan untuk menetralisir energi negatifnya gitu, Mas. Gitu sih tambahan dari aku. Nanti DM IG saya, Mas Kris. Nggih. Ya. Sangat semangat sama Ki Adek. Ya, sama-sama Mas Kris. Yo, terima kasih Mas Kris. Kita berlanjut lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Semar. Tadi udah ya Om Semar. Ki Adek, Om Semar. Bagian memilih. Ya. Itu Mas Mbak Ayu Ningtyas 87 boleh. Silakan Mbak Ayu Ningtyas. Terima kasih. Di sini saya bergabung di Ojo The Series. Sebetulnya sudah lama ya Ki Adek. Saya kenal dengan Ki Adek sering DM terkait suami saya yang tadi Mas Kristianto. Jadi kita iya. Oke. Mas Kris itu suami sampean, Mbak? Iya, yang kapan itu saya sering DM kondisi suami saya gitu. Iya. Ayo gimana gabung enggak? Saya bilang oke ya, terus seperti itu. Iya. Nah, jadi sudah lama mengikuti untuk kegiatan berarti kan doa-doanya kan sudah, berarti Mbak Ayu kan udah ngerti doa-doanya kan. Nah, tinggal Mas Kris itu Yang terakhir itu kan saya sempat kayak saya nggak tahu waktu itu saya sering berdoa, cuma nanti tiba-tiba saya masih sadar, tapi nanti saya seperti mau mengobati suami saya, tapi saya nggak ngerti yang menggerakkan siapa gitu, saya nggak ngerti. Tapi saya sadar nggak kesurupan, tapi saya ya mijet atau apa sambil berdoa, tapi hanya suami waktu itu berontak ya macam-macam itu. Akhirnya saya waktu itu terus kesakitan hampir 1 minggu. Habis itu agak goyah. Jadi kalau bisa sebelum ngobatin itu sampean mesti puasa dulu, Mbak. 1 hari aja puasa. Puasa di hari kelahiran. Kenapa harus melakukan itu? Biar energi sampean itu untuk meleburkan energi negatif di Mas Kris itu biar cepet itu loh. Sama Mas Kris, tolong dikasih
amalan doa yang pernah saya kasih ke sampean. Suruh Mas Kris ikut baca juga Oke. tiap habis sholat. Ya panas gitu. Ya, Panas gitu. iya. Gimana Mbak Ayu? Sama mau tanya itu puasanya itu yang gimana ya? Kalau hari lahir itu hari pas apa namanya dari Hari maghrib weton. sampai Enggak. Biasa, Jadi- Mbak. Puasa dari mulai sholat subuh. oh subuh Biasa. sampai maghrib gitu. Betul. Sunnah Jadi, biasa. misalnya sampai dari Senin Legi atau Selasa Pon atau apa hari kelahirannya, monggo pas di hari itu sampean puasa Nggak 1 ngapit nih. hari. Nggak perlu ngapit Gimana? atau gimana? Perlu ngapit nggak kan kadang ada yang 3 hari gitu toh Oh, nggak sebelum usah. dan sesudah. Nggak usah. 1 hari aja. 1 hari aja. Anjing. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Ayu. Sama dobrak. Terima kasih. Iya. Selanjutnya berarti peserta yang terakhir yang untuk hari ini ya, yang baru bergabung ada Mas Nadif. Mas Nadif silahkan perkenalan diri dulu karena tadi belum sempat ya Mas Nadif. Perkenalan diri dan juga tinggal di mana Mas. Silakan Mas Nadif dinyalakan audionya dan videonya boleh. Mas Nadif. Jadi bobo apa? Mas Nadif, ayo dong, denger aku dong. Mas Nadif, please. Mas Nadif, tolong bantu nih. Mas Nadif. Dia kayak Masih hadir? ke kamar kecil kali, kamar kecil. Iya, kayaknya ke kamar kecil. Dan ini seru ya, maksudnya banyak yang baru bergabung dan juga ada teman-teman yang kemarin udah hadir juga, ada Mbak Suci, ada Mbak Nurmut, juga ada Mas Eka. Untuk sekilas tentang hari ini, Ki Adik mungkin ada sedikit apa ya? Tausiah, tausiah. Ustaz kali. Kata mutiara atau Om Semar mungkin yang baru didapat atau dibisikin untuk hari ini yang bisa di-share ke teman-teman, ada mungkin dari Ki Adek atau Om Semar sambil menunggu Mas Nadif. Ki Adek dulu, Ki Adek, monggo. Silakan. Kalau aku sih karena kondisi seperti ini, ya kan, ini kan energinya aneh-aneh. Belum lagi dari segitiga Bermuda itu terus-terusan. Karena saya juga fisik saya juga lemah, jadi saya nggak bisa begitu untuk ngebantu para goib-goib di Nusantara, di Jawa khususnya dari serangan-serangan dari Bermuda. Kalau bisa puasa di hari kelahiran untuk membentengi tubuh kita, bukan cuma tubuh aja, secara spiritual dan secara energi. Itu aja sih. Oke. Om Semar, tambahan? Tambahannya enggak sih, gue lebih pengen tahu kenapa Suci, Nurmut, sama Eka pengen ikutan lagi. Kira-kira mau tahu sih dari mereka. Oke. Mbak Suci dulu, silakan Mbak Suci. Dinyalakan audionya. Loh. Kembali Mbak. Ada, enak. Dibuka dulu mungkin audionya. Silakan Mbak Suci. Enggak ada. Halo. Audionya belum dibuka, Mbak. Coba yang lain dulu, boleh. Mas Eka mungkin. Mas Eka, silakan Mas Eka dulu. Dibuka audionya boleh Mas Eka.
Jadi kalau Mas Eka ini dari Banten ya. Dari mana Mas Eka kemarin ya? Gue ingetnya goibnya sih goib di Banten ya kemarin. Iya. Gimana Mas Eka, apa kabar? Ada perkembangan atau boleh dicerita-cerita kok hari ini ada lagi? Kita seneng banget sih. Gimana Mas Eka? Dapat DM juga sama Om Semar tuh. Nah, saya cuma pengen jawaban yang di DM itu aja gitu. Ada bisnis apa nih Om Semar? Bisnis apa Om Semar? Ayo ditanyain sini yuk, boleh. Tanyain sekalian. Boleh ditanyakan. Ngobrolin aja sama Ki Adek juga yuk. Ya pertanyaan sih simple sih. Cuma masalah orang tua kakek. Ya? Kakek kejawen. Nah, masalah yang kemarin kan sempat saya cerita tuh. Nah, itu ada hubungannya nggak gitu. Cuma itu aja sih. Nggak lebih. Ini kalau jawaban dari aku ya Mas Eka, ada Mas, ada hubungannya pasti gitu. Karena kalau enggak, itu kan yang menyiapkan wadahnya Mas. Menyiapkan wadahnya itu biar Mas cocok dengan tugasnya gitu. Pasti ada pengaruhnya lah pasti. Kalau Ki Adek mungkin jawabannya. Pertanyaannya apa sih Mas Eka? Iya. Oh iya, dia share sama gue doang ya, sorry. Eka, Mas Eka, tolong Mas Eka, ceritain. Ya kan pertanyaannya kan yang menyangkut kemarin tuh saya pernah nanya tuh, yang kemarin. Nah, terus kan dijelasin karena yang dari Banten itu. Kan? Karena saya dititipkan gitu lah. Nah, ini saya tanya lagi, apa mungkin dititipin ini karena pengaruh dari turunan juga yang kakek saya kejawen ini atau gimana gitu. Apa itu ada hubungannya atau enggak gitu. Oh pasti Mas Eka, yang namanya dititipin sama leluhur itu pasti kita adalah salah satu keturunan titisannya. Pasti. Nggak mungkin nyasar. Nggak mungkin nyasar Mas. Nggak mungkin. Karena yang namanya titisan itu dari darah kok. Dari darah leluhur. Kemarin kita udah bahas kan Mas kemarin. Jadi nggak akan lari kemana-mana. Walaupun sampean lahir di Jogja atau di mana, kalau memang leluhur atau titisan kita dari daerah lain, ya itu sangat-sangat mungkin aja. Gitu Mas Eka. Aman Mas Eka? Aman. Siap. Maaf ya, nggak dibahas. Iya nggak apa-apa. Kita sapa dulu teman kita yang kemarin, Smart People, Mbak Uci. Salah. Bener nggak sih? Mbak Nurmut, maaf. Nurmut. Mbak Nurmut, boleh ngobrol? Ada kabar-kabar kah? Ada update terkini atau gimana? Mbak Nurmut, silakan. Iya, aku izin off cam ya, Ki Adek, Om Semar. Iya, apa? Ya, aku pertama sih pingin buat nambah ilmu aja. Terus perkembangannya alhamdulillah langsung dipertemukan sama yang aku sharing. Iya, seger. Terus aku baru sadar tuh, aku ngerasa tapi kalau salah mohon koreksinya ya. Ngerasa kayak pernah ketemu gitu sama Ki Adek sama Om Semar, cuman aku nggak tahu di abad keberapa atau tahun berapa sih, itu aja. Soalnya aku ngerasa pas udah sadarnya itu kemarin dan pas udah bertemu sama beliau gitu. Itu sih, dan alhamdulillah udah enteng, kayak dibantu healing juga sama beliau. Alhamdulillah. Begitu. Om Semar, pernah ketemu di mana Om Semar? Ki Adek. Tahun berapa? Ya tahun 1500 ya Ki ya. 1500-an tuh Ki ya. Sekitar tahun segitu memang. Ya kan? Sebelum VOC datang ke Pulau Jawa. Apa-apa. Pas aku jadi kurir kertas ya. Pas aku kurir kertas, kalian ketemu. kamu mantri nih. Iya. Lo. Oh, pas aku mantri ya, jadi nggak ketemu ya. Oke, kita ke teman kita lagi tadi yang belum
Oh, hilang. Mas Nadif hilang nih. Oke. Karena masih ada sedikit waktu. Mungkin ada mau tanya lanjutan lagi. Ada Mas Hafid, boleh. Mbak Nurjana, Mbak Diana, mungkin ini bebas, langsung aja siapa yang duluan ya. yang mau bertanya lagi. Ya, ini bebas nih, santai. Kita masih ada waktu. Mas Hafid, silakan Mas Hafid. Mas Hafid, silakan. Ya Mas, mau tanya lagi tuh, apa itu gimana cara kita mengetahui itu kayak manusia kan sebenarnya kan diciptakan di bumi kan sebagai khalifah. Khalifah kan gambaran macam-macam itu kan. Pemimpin nafsu kita, pemimpin keluarga, pemimpin negara. Nah, bagaimana kita mengetahui diri kita? Contohnya kayak Kafid, Asep, Asyari diwujudkan di bumi ini itu bergunanya untuk apa, untuk Nusantara ini? Terima kasih. Silakan. Siap. Terima kasih Mas Hafid. Om Semar. Oke, berarti pertanyaannya bagaimana cara untuk mengetahui masa lalunya? Apa mengetahui tujuan dan fungsinya? Tujuan dan fungsinya. Tujuan khalifah. Bener ya? Bener ya Mas ya? Iya. Jadi gini Mas, aku sharing aja Mas ya. Aku juga ya aku cuma belajar aku cuma share apa yang aku tahu aja. Jadi aku untuk mengetahui tujuan dan fungsi manusia itu by proses Mas. Jadi aku aja untuk mengetahui itu dari titik belajar, ketemu sama guru, sampai ketemu tujuan dan fungsinya itu aku memakan waktu 8 tahun Mas. Jadi memang ini bukan proses yang sebentar. Cuman harus dibersihkan dulu. Jadi untuk mengetahui tujuan dan fungsi, badannya harus bersih dulu, Mas. Jadi memang kalau aku dulu caranya, aku disarankan sama guruku untuk puasa Daud. Puasa Daud itu aku selama hampir 2,5 tahun puasa. Jadi ketika aku sudah membersihkan wadahnya, menerima info-info langitan lah istilahnya, itu kan lebih gampang. Karena kalau kita masih ngebawa ke duniawiannya, suka-suka mix up Mas antara pikiran, mana info langitan, mana info yang cuma ternyata di pikiran atau cuma dari orang-orang gitu. Kayak kita harus bersihin dulu gitu. Gitu Mas kalau aku. Mungkin ada Ki-Adek tadi tambahan. Supaya gampangnya kita sebagai khalifah di muka bumi, yang pertama gimana caranya kita bermanfaat untuk orang lain, paling enggak untuk keluarga terdekat, teman, dan lingkungan sekitar. Dari hal terkecil itu aja kita lakukan, insya Allah kita akan berguna dan akan menjadi sebuah ladang amal juga gitu loh. Jadi nggak usah kita mikir yang terlalu jauh, tapi kalau memang mau yang terlalu jauh, seperti yang Om Sumar bilang, harus belajar, dan itu bukan waktu yang sangat sebentar untuk mempelajari. Kalau Ki-Adek berapa tahun, Ki? Kalau aku 20 tahun. Oke, Ki-Adek. Jadi memang prosesnya memang nggak sebentar, Mas. Jadi memang ini kita proses seumur hidup. Cuman diniatin aja setiap beribadah, kita kan selalu ada menyebutkan Mas Hafid agamanya apa? Maaf Mas. Islam. Nah Islam. Ketika salat itu ada Mas, mungkin yang terdekat mungkin ketika membaca surat, coba perhatikan artinya Mas. Ketika memperhatikan artinya, Mas akan kayak berbicara gitu. Jadi kayak biasain itu udah kayak apa ya? Dicari esensinya dari tiap-tiap bacaan yang kita baca tiap sholat. Itu dulu sih Mas, kalau aku boleh kasih saran. Mohon maaf kalau misalnya salah ya. Gimana Mas Hafid? Aman Mas? Ya, dinikmati aja. Masih lama, selama menuju kehidupan yang lebih baik. Insya Allah dinikmati. Amin. Amin.
Oke, kita coba lagi ke Mbak Suci nih. Tadi belum berhasil. Mbak Suci, bisa dibuka audionya, Mbak? Sudah bisa belum? Di unmute. Oh, dia nggak bisa. Dia kayaknya nggak bisa. Oh, nggak bisa ngomong. Yaudah, Oh, siap. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Iya. Kan? Nggak tahu maksudnya. Ngerti nih. Maksudnya mau nonton aja. Oke, ditulis aja mungkin. Iya. Oh iya. Oke, selanjutnya mungkin yang mau nanya lagi boleh, ada Mbak Nurjana, Mbak Diana, Mbak Yuning, ya, satu yang lainnya. Ya. Iya, santai banget. Ada yang mau nanya lagi lanjutan, Mbak Kris juga boleh. Siapa? Mau nanya dong. Silakan. Oke, Mbak Diana, silakan Mbak Diana. Ini pengalaman aku kemarin waktu ada KRI Nanggala yang tenggelam itu kan ya, berkaitan sama itu. Jadi satu hari kejadian itu aku kayak ngelihat gitu letaknya, kayak masuk ke dalam laut, letaknya, posisinya, yang kapalnya itu seperti apa, dan kejadiannya seperti apa, sama seperti yang dijelaskan hasil identifikasi setelah 1 minggu kemudian ya. Ya, entah itu kebetulan atau gimana, apakah itu termasuk Rogo Sukmo atau apa ya? Posisi yang disebutkan sama, dan ada kayak lubang, kayak apa ya namanya? Saya nggak tahu itu ada lubang, tapi bukan palung ya. Pun sama. Dan kejadian dari pecahan-pecahannya pun sama. Apakah itu sebuah Rogo Sukmo atau apa? Karena saya nggak pernah belajar apa-apa sih sebenarnya. Cuman suka semua itu tiba hadir sendiri gitu loh. Bisa terjadi begitu aja. Baru 1 tahun ini. 1 tahun ini. Oke, silakan Om Semar mungkin pembuka. Jadi ini kasusnya hampir sama kayak Mbak Suci sama Mbak Indah kemarin ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dia hampir sama. Jadi memang ada beberapa orang yang diberikan kelebihan, Mbak. Memang itu salah satu bentuk Rogo Sukmo, benar. Jadi memang itu lepas dari badan untuk menuju suatu tempat yang diinginkan. Walaupun belum ada pernah belajar atau belum pernah membersihkan badan atau gimana, cuman kadang-kadang emang ada orang yang diberikan kelebihan seperti itu. Nah, kalau saranku sih memang segera cari guru atau mungkin cari literasi yang benar gitu mengenai gimana cara mengontrolnya aja sih, Mbak. Jadi karena memang kalau misalnya suka keluar sendiri tanpa izin yang punya badan gitu, justru malah berbahaya sih kalau aku. Tapi ya dari selama itu kan saya pakai zikir aja, ya bisa mengendalikan kalau saya sudah stop. Cuman saya rasa-rasanya kayak saya masuk ke dalam dunia di situ, kejadian di situ gitu loh. Kayak tiba-tiba aja langsung aja dengan bacaan istighfar aja sampai sana dan kembali lagi, ya tak jelaskan apa yang saya lihat. Kebetulan kan karena ada teman yang ikut SAR juga, saya menentukan titik letaknya pun hanya selisih 1 derajat gitu loh. Pas hari pertamanya kejadian itu. 1 hari setelah kejadian. Sedangkan SAR yang pertama itu kan melebihi dari Pulau Bali gitu. Saya nunjuknya dari map itu hanya selisih 1 derajat aja. Berarti Mbak Diana, kalau boleh kepo ya, kalau boleh sharing, Mbak Diana tuh dapatnya kalau masalah titik itu angka atau gimana? Mbak Diana? Iya, saya kan suka pakai map ya. Menunjuk nih di sini saya titik gitu sambil ya doa sebisa saya aja sih selama ini, mengislamkan diri aja, syahadat ya dengan berhati-hati. Tapi saya juga heran kenapa sampai semua yang kebetulan yang ikut SAR kok kaget juga, kok bisa selisih 1 derajat. Dan apa yang diberi keterangan oleh Kasal itu sama persis yang saya lihat, cuma saya nyampainya hanya ke suami aja gitu loh. Oke. Kiadek silakan. Apa itu disebutkan Rogo Sukmo atau hanya penghilatan gimana? Iya, kalau itu memang
Rogo Sukmo. Cuma Rogo Sukmonya secara energi kekuatan dari pikiran, dari otak Mbak Diana yang sampai sanggup menembus lautan. Kalau menurut aku, justru Mbak Diana yang benar, yang masalah selisih 1 derajat. Karena setelah kejadian itu, dalam 2 hari, itu sudah bergeser. Dalam 2 hari. Karena arus yang kuat bergeser. Tapi titik pertamanya itu, apa yang Mbak Diana bilang itu, justru yang Mbak Diana bilang itu yang paling benar. Setelah bergeser, baru ditemukan dengan posisi yang sudah berbeda. Posisi angkanya pun sama persis. Ya, betul. Makanya saya bersyukur. Kapal investigasi. Ya. Cuman kan karena ini saya nggak pernah belajar, memang ada begitu aja kayak gimana ya, kayak kadang bersihin orang, tiba-tiba orang dekat saya ketakutan, kesurupan. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin aja nih orang kenapa kok kayak tiba-tiba orang ini aneh sendiri gitu loh. Setelah gitu lama menjerit-jerit, ya cuman sebisa saya juga. Bisa, alhamdulillah gitu. Cuman saya nggak ngapain, cuman tiba-tiba kenapa ada kejadian tuh tiba-tiba aja di mampus saya lagi senam atau lagi apa, ada aja gitu. Bukan mencari siapa nih yang mau tak sembuhin, nggak nyari gitu. Semua itu terjadi tiba-tiba aja dan saya nggak tahu kenapa saya seperti itu gitu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dari kemarin Smart People itu isinya orang-orang kayak begitu semua. Bukan, maksudnya bukan kaleng-kaleng. Kalau kalau yang lain kan masih kaleng-kaleng. Kalau kayak Mbak Nurjana, Mbak Diana, terus Mbak Suci, Mbak Ayu Ningtyas itu orang-orang hebat semua, termasuk Mbak Nur. Itu juga orang-orang hebat semua. Itu yang perempuan-perempuan ya kayak Mas Kris, Mas Eka, itu juga top. Mas Halid juga bisa. Di kampungnya itu Mas Halid itu orang cap jempol. Cuman dia tuh nggak mau apa ya? Tampil. Masih belum percaya diri. Tapi kalau di kampungnya itu orang top. Mas Halid. Mas Hafid, tunjukkan pesonamu, Mas. Silakan. Asik. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Ini sih sebenarnya sudah lewat ya, cuman kayaknya satu lagi atau gimana, Om Semar? Om Semar. Oh, iya, boleh. Oh iya, monggo, Mbak. Mbak Nurjana dulu ya, Mbak Nurjana. Terima kasih, Kak Adek. Iya, saya mau nanya tadi yang kata Ki Adek, saya orang hebat. Maksudnya saya ngerasa orang normal dan nggak ngerasa hebat dan nggak punya kemampuan apa-apa juga. Cuma saya memang tertarik di dunia ini, cuman hanya untuk isi ilmu aja gitu. Ya cuma saya pengen tahu kenapa disebut seperti itu. Dan juga saya punya pertanyaan satu. Saya punya saudara, dia tuh saya nggak tahu dia apakah depresi atau sedang dalam tahap spiritual awakening. Karena dia tuh di penglihatan dia tuh beda gitu, dia selalu halusinasi gitu. Cuman beda, saya harus percaya apa enggak nih gitu. Saya ngebedainnya tuh antara vision sixth sense atau dia halusinasi depresi gitu. Itu yang boleh cerita nggak halusinasinya mengenai apa? Dia teh awalnya sering kerasukan, setelah kerasukan dimasukin ke pesantren, ya tapi maksudnya banyak berobat, tapi memang kurang tuntas sih, nggak tuntas. Jadi sekarang tuh dia menarik diri dari orang-orang. Dia selalu di rumah. Kalau mau keluar rumah tuh cuman malam, karena katanya mataharinya terbit dari barat. Terus semua rata, ngelihat orang-orang tuh kayak zombie katanya. Itu yang mau aku tanya. Ya. Gimana tuh? Kenapa Mas Didra? Om Semar. Om Semar, silakan Om Semar. Jadi gini, kalau dari segi medisnya Mbak Nurjana, itu memang penyakit seperti itu ada, namanya skizofrenia. Itu kebetulan ada saudara saya memang berpenyakit sama, dia juga memiliki simptom, memiliki dunia yang berbeda dengan dunia realitas. Nah, karena memang penyakit skizofrenia itu emang mereka lepas dari realitas gitu. Nah, cuman itu dari medisnya.
kalau dari sisi metafisikanya memang dia berada di dunia antara. Jadi somehow secara jiwanya mereka berada di antara. Jadi memang antara dunia yang nyata dan dunia apa ya, bisa dibilang apa ya, dunia kayak gitu ya, dunia goibnya lah, dunia goibnya. Karena memang kalau misalnya dilihat lagi, karena memang banyak kan orang-orang yang seperti zombie yang ketika hanya cuma ngeliat HP aja, itu secara jiwa bisa dikatakan ya zombie kan sebenarnya kan, kalau dilihat dari dunia metafisikanya gitu loh. Jadi ada benernya juga, saudaranya Mbak itu ada benernya, cuman secara sosial dia kurang mungkin. Itu mungkin mesti dicampur antara metafisika dengan mediknya gitu. Obatnya terus, cuman pengobatan secara spiritual juga terus. Aku rasa bisa kok sembuh, saudaraku sembuh kok. Bisa. Cara bedainnya gimana Om? Tadi pertanyaannya, cara bedain kapan saudara ini halu atau saudara ini emang benar? Ada nggak sih caranya mendeteksi atau mengetahui? Jadi emang gini Mas Indra, kalau penyakitnya Shizo itu memang mereka nggak bisa, kita nggak bisa mengetahui mana yang dikatakan itu halu, mana yang benar, karena buat mereka semua itu realitas. Jadi penyakitnya memang itu. Jadi memang tugas kita yang sehat adalah untuk memberikan apa ya? Ya kita dengerin apa yang mau diobrolin, dengerin aja, terus sambil, karena kan orang-orang gitu hanya perlu ngomong sebenarnya, hanya perlu mengeluarkan isi hatinya gitu, karena dia bingung nih, ini bener apa enggak sih yang gue lihat gitu. Jadi mungkin caranya dengerin aja sambil minum obatnya terus, sambil dikasih tahu spiritualnya, mungkin secara zikir, dikasih masukan-masukan terus gitu, diperbaiki secara spiritualnya juga. Dan insya Allah itu bisa sembuh banget kok, penyakit Shizo itu bisa sembuh. Ki Adek, ada tambahan Ki? Terima kasih. Ya kalau itu memang mungkin kalau secara spiritualnya mungkin pernah nyoba-nyoba belajar atau berpuasa tanpa bimbingan guru, merapal sebuah ilmu atau kalimat-kalimat tertentu yang mengandung energi yang sangat tinggi, dirapal tanpa bimbingan guru, akhirnya menjadi seperti itu. Begitu. Nah, itu cara ngobatinnya juga mesti pelan-pelan. Kalau Mbak Nurjanah bisa, sering-sering baca doa nur buat. Baca doa nur buat 100 kali, terus ditampung di air, airnya diminumin, sebagian untuk mandi atau diusapkan kepalanya. Sering-sering lakuin itu, insya Allah lama-lama kalau memang itu dari suatu proses keilmuan, insya Allah nanti lama-lama akan hilang. Doa nur buat. Oke. Makasih Ki Adek. Iya, sama-sama. Iya bener juga tuh, karena saudaraku juga awalnya gara-gara pengen kebal, merapal surat gitu, akhirnya dia bablas. Kalau kata Ki Adek katanya setengah kopling ya Ki. Iya, karena kurang bimbingan dari guru. Siap. Mungkin terakhir kali ya, ada dari Mbak Ayu Ningtyas juga tadi mau bertanya. Silakan Mbak Ayu Ning. Terima kasih. Di sini mau saya tanyakan, sebetulnya saya pribadi itu tidak pernah belajar apa ya istilah kayak gini, goib atau apa ya, nggak ngerti ya, sebenarnya nggak ngerti dan nggak punya guru, jujur tidak punya guru. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu itu saya sering ada leluhur yang nggak, saya bisa masih stop ya, tapi tiba-tiba datang dan masuk, tapi masih dalam kontrol saya waktu itu, dan sering nanti suara saya berubah, tapi saya masih 100% bisa mengendalikan tubuh saya, Ki. Waktu itu masih sadar, istilahnya saya masih sadar, tapi ada pesan-pesan yang sangat banyak. Waktu itu yang paling berkesan itu yaitu sekitar 2019 Januari tanggal 11 hari Jumat siang.
Waktu itu pesannya sebelum COVID ke Indonesia banyak, waktu itu hanya mengatakan apa istilahnya gini, mau ada kayak mayat tergeletak di mana-mana waktu itu. Saya rasanya mual, muntah. Terus pesannya itu dari Mbah Wonodikromo, itu bukan mbah saya loh. Setelah Mbah Wonodikromo itu saya tanyakan ke suami, itu leluhurnya suami saya seperti itu, tapi bisa connect ke saya juga nggak paham. Waktu itu pesannya suruh naik ke Gunung Tidar, suami untuk mendoakan alam semesta, dan saya sih waktu itu cuma saya kesakitan. Setelah itu saya sakit, diare, muntah-muntah, terus saya nggak kuat. Akhirnya malam itu harus naik ke Gunung Tidar, tapi saya hanya nggak berangkat. Suami sendirian, alam semesta. Jadi saya PR-nya sampai saat ini saya belum naik ke Gunung Tidar. Itu terus yang ingin saya tanyakan sebetulnya, sampai suaranya itu terasa, suaranya besar, laki-laki. Sampai saya gerakan, akhirnya lama-lama 3 hari baru hilang. Itu 3 hari itu gerakannya itu masih di tubuh saya. Itu terus pesannya saya harus naik pakai baju hitam-hitam waktu itu, baju mendoakan alam semesta karena harus naik ke sana gitu. Tapi waktu itu saya sampai sekarang belum menjalankan amanahnya. Cuma suami saya. Itu terus gimana ini, saya itu, terus akhirnya saya baru Mbak Sopon jenenge tadi Mbak Wonodikromo. Wonodikromo itu salah satu muridnya Syekh Subakir. Jadi Syekh Subakir dari orang Persia, dari Kesultanan Utsmani kalau nggak salah. Itu Wonodikromo itu salah satu muridnya, santri-santrinya yang orang Jawa. Itu memang benar di Gunung Tidar, karena Gunung Tidar itu adalah posisi tengah-tengahnya dari patok Pulau Jawa. Ya, yang bikin saya mau bertanya gini, kalau saya naik, saya sendiri sama suami, saya kan nggak punya siapa, saya harus bagaimana? Saya itu bingungnya dari 2019 sampai saat ini tuh saya ngapain itu, saya nggak ada yang ngarahin. Ngajak suami, Mbak, sampean sama suami. Kalau suami kebetulan nggak bisa, sama adik atau sama kakak yang laki-laki, jangan sendiri. Karena malam mintanya, Ki. Iya, kalau malam sama suami aja. Berangkat malam di sana tirakat. Kalau memang tempatnya memungkinkan, maksudnya memungkinkan itu rame ya, nggak sepi, nggak sunyi, karena kan kurang bagus juga untuk keamanan. Jadi kalau tempatnya memungkinkan, agak rame, monggo ke sana. Tapi kalau kira-kira tempatnya nggak memungkinkan, lebih baik siang aja, nggak apa-apa. Terus itu memang seperti itu ada ya, Ki? Maksudnya tiba-tiba energi itu masuk gitu, memang real gitu ya? Apa gimana? Lo bener, karena titisan itu, Mbak. Titisan dari moyang kita, karena moyang itu nurunin ke cucu-cucunya itu kan nggak mungkin salah alamat. Kalau memang suami bilang, oh itu dari leluhurku, kita sama suami, pasangan itu, kalau diurutin 7 ke atas itu mesti saudara. Iya. Pasti. Saudara. Betul. Jadi leluhurnya ya sama. Gitu. Nah, ya Mataram, dari Mataram kalau diurut jatuhnya. Oke, Om Semar. Ada tambahan? Ya, sama-sama. Om Semar. Tambahannya sih gue sih lebih ke semuanya sih. Jadi gue alhamdulillah seneng banget malam ini ketemu dengan teman-teman X-Men-ku. Aku menyebutnya X-Men ya. Karena setiap orang pasti punya fungsi, punya kemampuannya masing-masing. Nggak terkecuali Mbak Nurjanah ya, Mbak. Mbak Nurjanah jangan kecil hati. Mbak sebenarnya ada, cuman Mbak belum tahu aja. Jadi sering-sering aja ngumpul sama kita. Ntar tahu kok lama-lama. Jadi aku sangat meyakinkan setiap orang pasti punya kemampuan masing-masing, punya fungsi yang masing-masing untuk membuat semesta lebih baik. Aku yakin itu sih. Udah itu aja Mas Dit tambahannya. Ada tambahan nih dari saya sendiri. Ngapain kamu Mas Dit? Smart people. Nggak apa-apa. Kata Ki Adik boleh, jadi smart people sedikit
sharing, aku kadang lagi suka gambar juga, cuman aku selalu nanya ke Om Semar dan Ki Adek, dan kadang ada kaitannya dengan konten kita atau orang yang ketemu atau mungkin dari sini. Nah, aku penasarannya apakah ada nih gambar yang aku gambar 2 atau 3 jam sebelum ini, hari ini tadi malam. Boleh ya, Ki Adek? Boleh. Oh, maksudnya siapa tahu ada yang nyangkut di salah satu Smart People sekarang ya, Ki? Yes. Iya, betul. Oke, ada 3 gambar, Om. Betul. Yang pertama, ini aku nggak tahu. Nah, apakah jelas, Ki Adek? Ya. Mana? Sama Kristianto itu. Mana sih? Itu. Ki. Oh, ini Ki. Itu. Itu kayak Mas Satu Kristianto ini kita itu kayak Mas Kristanto tadi ya? Iya, mirip mukanya. Lu gambarnya 2-3 jam yang lalu. Dit. Itu suaminya Mbak itu tuh Mbak Ayu. Serius. Ini aku jam 20.25 kalau kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Wah, ini aku pakai efek, makanya ngeblur gini. Ya maaf, sebentar Om. Sebentar. Nggak usah pakai efek-efek lah, ngapain sih? Iya, kan aku modern banget soal. Nah ini. Loh iya. Yang benar. Itu mirip Mas Kris. Itu jangan-jangan yang tadi diceritain Mbak Ayu itu tadi. Oh iya. Oke. Selanjutnya cuman ini tadi nggak ada topinya. Dia tuh pakai topi, pakai ikat kepala kayak aku itu loh. Oh, oke. Ini berarti Mas Kris ya? Bukan. Siapa Mbak? Mbak tadi Mbak Ayu. Wonodikromo. Nah, Wonokromo. Cuman mesti pakai ada udeng-udengnya itu. Ada Wonodikromo. Iya. Wonodikromo. Sekondi Pak. Pakai udeng. Yang gambar kedua ya, Om. Tapi udah sepuh kayaknya. Iya. Nah, lo. Atau Smart People ada yang familiar dengan muka ini? Ki Adek? Jadi mungkin aku ceritakan sedikit. Kalau Om Didra ini dia suka menggambar sebelum apapun kegiatan kita gitu. Terus kadang-kadang gambarnya ada keterkaitan. Jadi kayak misalnya kita syuting, tahu-tahu kita belum pernah ke sana, tahu-tahu ada gitu barangnya. Jadi itu juga baru ditemukan ketika kita ngobrol-ngobrol dan berkumpul kemampuan Didra ini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mengenal wajah ini, yang kenal mungkin nih. Coba tanya Mas Halid tuh. Mas Halid mungkin tahu itu wajah siapa. Menjawab dia lagi gambar siapa sebenarnya. Mas Hafid coba. Selas-selas itu. Banyak sih Om, takut salah. Jangan takut Mas. Jangan takut Mas. Ayo keluar. Ayo monggo. Sopo iku Mas? Sopo Mas? Bantu aku Mas. Aku nggak tahu ini. Sekilas sih saya kayak apa itu almarhum apa itu Kanjeng Romo Abdul Latif Abdul Majid. Beliau siapa Mas? Mualif sholat Wahidiyah. Nah, iku. Siapa Mas? Udah ngobrol duluan sama Mas Hafid sebelumnya. Tidak ada. Seperti biasa saya DM kali, DM ya kamu ya? Nggak ada. Mas Hafid belum follow Brodits, belum. Mas, punten Mas, siapa namanya Mas? Boleh tak tulis kalau boleh? Insya Allah Abdul Majid Ma'ruf. Pak Ki Haji Abdul Majid Ma'ruf ya? Benar. Ketemu satu lagi gambar, ayo. Ini gambar ketiga, gambar terakhir. 10 menit sebelum kita live.
Wah, itu tanya Mbak Suci tuh. Mbak Suci tahu tuh. Suka ketemu. Coba Mbak Suci Dia jawab. kaget deh, dia kaget mukanya. Dia kaget mukanya. Mbak Suci tahu tuh kalau yang ini. Gak ada suaranya Mbak Suci. Di chat aja coba, di chat. Mbak Suci boleh ditulis saja Mbak. Ditulis. Dia kaget langsung. Tanya Mbak Suci tahu. Kenapa? Dia. Mbak Suci. Katanya di chat. Mulai di chat. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa mencet ini. Oh, oke. Ditulis aja Mbak Suci. Ditulis nggak bisa, HP-nya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya udah berarti belum, Bu. Kan pakai pulpen. Keluar. Dia kaget tadi DM aja Mas Didra ya? Mbak Suci tanyain. Iya. Oke, itu aja sih. Udah kayaknya aku jangan kebanyakan, gambar 3 aja. Iya. Boleh mungkin udah jam 23.23 juga. Dan terakhir nih dari aku nih, ada pertanyaan ke Ki Adik dan Om Semar. Aku kan juga warga biasa soalnya. Kenapa ya Ki Adik, Om Semar belakangan mungkin hampir bisa dibilang 2 minggu terakhir aku selalu melihat angka kembar di jam handphone, jam mana 20 23 19 91 kebalik gitu misalnya. 91 nggak ada ya. Misalnya 14 41. Tanya sama semua orang boleh dong. Diceritakan. Ini semua orang hebat, Dit. Tanyain semua. Coba menurut Bapak gimana? Silakan Mbak Semar. Coba tanya Mbak Diana, Mbak Diana mungkin bisa membantu. Iya, Mbak Diana. Silakan Mbak Diana. Aku lagi sering banget sih, cuma no clue aja apa yang terjadi. Silakan Mbak Diana, mungkin bisa membantu. Belum. Diana. Ya. Gimana Mbak Diana? Gimana tadi angka? Iya, aku sering banget 2 mingguan ini lihat angka kembar, angka double. Berulang 20, 21, 11, 11. Itu Mbak Diana pernah dapat atau kenapa ya Mbak ya? Yang terjadi pada diriku nih. Kok aku lihat? Silakan Mbak Diana nggak apa-apa. Lihatnya itu angka sial ya bagi Mas Dindra. Waduh. Nggak enak aja rasanya. Oh gitu. Kayak tadi barusan 23 dan berulang gitu. Ada gimana, angka sialnya Kak Dindra lebih ke negatifnya ya daripada ke positifnya. Kok menurut aku sih. Mohon maaf kalau salah. Nggak apa-apa. Seperti itu. Gimana, Ki Adik? Om Semar. Makasih Mbak Diana. Ya, sama-sama. Kalau saya lewat dulu belum bisa jawab mengenai itu. Suka gitu emang abang-abang kita. Abang-abang kita emang ke gua suka gitu emang. Om Semar. Itu apa tuh Mbak Suci? Nulis apa tuh? Ya dia lagi nulis, biarin aja. Kita tunggu aja nulis apa dia ya. Ya, Om Semar. Didra. Tulisannya HP-ku error, Kadit. Oh iya. HP-nya error. Nanti dibeliin LCD-nya sama Om Semar. Ya. Mas Didra. Iya sayang. Mas Didra kan punya kelebihan ya. Jadi setiap orang itu punya kelebihan. Jadi afirmasi Mas. Jadi ketika melihat itu diafirmasiin positif aja. Karena memang kekuatan pikiran itu juga penting Mas. Jadi ketika kita ngelihat misalnya nih ketika Mbak Diana ngomong negatif, Mas Didra langsung mikirnya enggak tuh Mas Didra. Please itu dihilangin dulu ya. Karena memang yang namanya takdir tuh sudah tertulis, cuma belum dijalankan Mas. Jadi yang penting Mas jalanin dulu, suhnuzon aja,
berprasangka baik aja sama Tuhan, insya Allah baik-baik saja. Oke. Gitu Semar People. Terima kasih Om Semar. Jadi perjalananku juga belajar dengan Om Semar dan Ki Adik juga. Kadang jawabannya kita harus cari sendiri. Kita harus merasakan sendiri. Nggak semua gampang. Oh Mas Didra enaknya nanya deket sama Ki Adik sama Om Semar. Tidak selalu dijawab. Jadi pada akhirnya abang-abangku ini mengajarkan kita untuk biar merasakan pengalaman sendiri. Merasakan Mas Dit. Iya. Rasa ya. Iya. Ingat rasa. Roso. Harus dirasain. Rasa. Iya, sedikit seperti. Gimana Mbak Ayuning? Nggak boleh sedih ya. Jangan Mbak. Waduh. Jangan. Nggak boleh sedih. Nggak boleh mikir jelek. Mas Rasid. Ya. Ibunya lagi gerah apa? Aduh. Dibaca loh, Dit. Mas Rashid. Iya. Ini orang X-Men semua, Mas Didra. Lagi ini Mbak, lagi isoman di rumah. Lagi kena. Iyo Mbak Ayu. Dengarkan, J. Yo. Jenengan nggak boleh sedih setelah saya habis ini ketemu jenengan. Jenengan harus semangat menjalani ke depannya. Jenengan kudu tabah, kudu ikhlas marang sing gawe urip jenengan. Jenengan ra entuk nesu, ra entuk nyalahke kahanan donya. Apa wae kudu ditampa, takdir kudu ditampa. Jenengan kudu ikhlas semangat. Ora entuk nesu karo kahanan iki, ora entuk nesu, ra ndek duit rapopo ya Mas Rashid. Semangat. Aku panjenengan. Matur suwun. Ibumu seneng banget. Ibumu seneng banget. Seneng kenapa tuh Mbak? Ibumu seneng weruh jenengan bahagia, urip apa anane. Ibu jenengan seneng. Wis itu yang saya baca, ibu jenengan seneng hatinya walaupun sakit. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Yuning. Wah luar biasa ini hari ini, session hari ini. Luar biasa sekali. Silakan Mbak Kire, aku energiku lagi mencar-mencar nih. Silakan Mbak Kire. Karena kita sudah jam 23.29. Kacau. Ini terima kasih banget. Mengejutkan ya sesi malam ini ya, karena ada hal-hal seperti Mbak Diana yang memiliki kemampuan sebenarnya untuk membantu menemukan, cuman mungkin nanti ada saatnya kemampuannya itu berguna buat yang lainnya di saat yang tepat, Mbak Diana. Jadi itu yang Om Semar juga pernah bilang ke aku. Jadi sebisa mungkin kita membantu lingkungan sekitar kita gitu kan, dengan kemampuan kita. Makanya aku karena kemampuanku aku bingung ya, ini aku ini kayak gimana, akhirnya kata Om Semar, udah dijadiin cerita aja, kali ada yang serupa. Makanya aku menyumbangkan banyak cerita buat tutur gitu. Kemudian teman-teman di sini kan kayak Mbak Ayu, Mas Krisyanto, dan terus Mas Kadif, semuanya udah datang ke sini nih malam-malam gitu ya. Jadi kita makasih banget. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada lagi, monggo loh kalau misalnya nanti mau ikutan lagi, seperti Mbak Suci sama Mbak Nur juga kan udah, Mama Seka itu udah 2 kali ikut gitu ya. Kita sih nggak apa-apa, kebuka aja, kita ngobrol dulu aja gitu. Terus Mbak Nurjana juga di sini kita prinsipnya sih apa ya, memang ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang sadar, yang ada yang belum sadar kalau sebenarnya bisa gitu. Tapi semua itu ya sebenarnya ya asal tertarik aja gitu sama bahasan kita, ya nggak apa-apa ngumpul-ngumpul begini. Begitu sih, kita atas nama Ojo Dume Series mengucapkan terima kasih banyak. Itu mungkin kita bisa pamit ya untuk malam ini supaya nggak kemalaman dan teman-teman bisa istirahat juga dengan baik dan tidur cukup gitu kan Mas hari gini gitu ya.
Gimana Om Semar dan Ki Adek dan Om Didra, kita bisa tutup? Silakan. Ya, Bisa. silakan monggo. Om Semar. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang udah hadir, terima kasih atas kesediaannya. Ingat, nggak ada yang kebetulan, semua kita atas petunjuk Tuhan, kita ketemu semua di sini. Semoga saya doakan buat teman-teman yang hadir bisa menemukan tujuan dan fungsinya, biar segera berguna buat orang banyak, karena memang kita udah sampai di, kalau menurut aku, kita udah sampai di cycle terakhir. Jadi kita harus segera menemukan agar kita bisa memberikan banyak manfaat buat orang banyak. Itu aja. Oke, teman-teman semua, aku izin untuk mengakhiri ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noto benuri pemudi, noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja dumi.